syukur bersama-sama kita panjatkan ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga karena ridhonya alhamdulillah di pagi hari yang sejuk ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mungkin rahmatullah salat serta salam mudah-mudahan tak dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau penjenengan dibantu sangat pintu di wal akhirah. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama mewakili dan sedangkan kaum muslimin muslimat dengan rawuh umatnya majelis punika. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami dipun maringi rahmat saha hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu ingkang minulya, wonten ing enjang punika kita badhe sareng-sareng syukuran memperingati kelahiranipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya yang syukuran itu dalil secara umum wonten ing mlebete Al-Qur'an. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh seandainya kalian semua bersyukur, la azidannakum, maka niscaya aku Allah sungguh-sungguh akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Walain kafartum, sebaliknya bila mana kalian semua ingkar atau kufur, Allah memberitahu dalam ayat ini, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku adalah sangat-sangat berat, sangat-sangat menyakitkan. Jadi hadirin hadirat yang mulia, syukuran lahirnya anak kita sudah kita buat. Syukuran lahirnya cucu kita sudah kita buat. Kadang juga sekarang itu yang lagi tren syukuran hari pernikahan. Lalu soal itu, kita buat. Nah, ini diantara tujuannya apa? Supaya anak kita, cucu kita, pernikahan kita yang kita syukuri ini betul-betul bisa langgeng abadi, mendapatkan kenikmatan yang banyak yang tidak ada putusnya. Bahkan pernikahan yang kita syukuri ini berkelanjutan ila yaumil qiyamah sampai surga firdausnya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita mensyukuri kelahiran baginda Nabi, mensyukuri mauludnya baginda Nabi di bulan Rabiul Awal. Ini bukan pembahasannya halal haram lagi, bahkan kalau kita mau mengatakan lebih daripada wajib. Karena ada suatu hadis mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak menciptakan cakrawala alam semesta ini. Jadi mungkin di antara kita yang kagum wonten sedados polisi, sedados PNS, sedados guru, dan ibu-ibu yang mekaten, ketika kita bisa mendapatkan suatu jabatan, ketika kita mendapatkan suatu pekerjaan, pasti dan pasti kita akan syukuran kepada orang yang menjadi asbab kita bisa mendapatkan jabatan tersebut. Yang dari polisi, dia syukuran pernah ada orang yang berjasa kepada kita, menunjukkan jalan, menunjukkan supaya kita lulus dalam ujian menjadi polisi. Begitu juga menjadi PNS, menjadi dokter, menjadi seorang pengusaha ini, pengusaha itu, orang-orang
memperingati kelahirannya Nabi supaya kita nanti di akhirat kelak, di yaumil kiamah kelak berhak mendapatkan syafaat beliau, bahkan didaku menjadi umatnya baginda Nabi, bahkan yang kita harapkan bareng-bareng masuk surga bersama kanjeng Nabi. Nah, inilah maksud daripada syukuran maulid atau syukuran kelahirannya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam acara maulidnya baginda Nabi seperti ini, di antara maksud dan tujuannya adalah supaya di dalam hati kita itu ada kecintaan kepada Nabi. Seperti kalau orang itu cinta, ngefan lah, dasar gaulnya itu ngefan kepada grup musik kurang, ya dah. Nah, masya Allah, dia akhirnya disebut-sebut namanya, dipelajari tanggal lahirnya. Akhirnya nanti kalau sudah ketemu tanggal lahirnya ada surprise, ada kejutan buat dia. Kalau orang itu ngefan kepada seorang artis fulana, oh dipelajari. Keluarganya dipelajari, pekerjaannya dipelajari, sifat-sifatnya. Ini semua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada fulan, cinta kepada fulana. Nah, ini semua ini hanya di dunia semata. Akan tetapi kalau cinta kita arahkan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidaklah iman salah seorang kalian semua sehingga Allah dan Rasulnya lebih ia cintai melebihi selain keduanya. Jadi di dalam hadis ini baginda Nabi mengatakan bukti kesempurnaan iman kita terhadap Allah, bukti kesempurnaan iman kita kepada agama Islam bila mana cinta dua hal, yaitu pertama cinta kepada Allah, yang kedua adalah cinta kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikokohkan lagi di dalam Al-Quran, kalau orang itu ingin mendapatkan maghfirah, kalau orang itu ingin mendapatkan ampunan, mendapatkan kecintaan dari Allah, syaratnya satu, cinta kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, bila kalian semua cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Cinta kepada Nabi itu dengan cara mengikuti Nabi. Kita ikuti penataan kehidupan Nabi, kita ikuti pakaiannya Nabi, kita ikuti keluarganya Nabi. Insyaallah misalkan ya, kita ikuti cara sholatnya Nabi, kita ikuti sifat-sifat yang baik dalam kehidupan Nabi. Inilah orang cinta. Jadi Zaburin nanti alami masa muda, gitu. Nah, ketika seorang suami cinta kepada istri, ibu leres ya, menawi dipun cintai kalian jalere krasa remen gitu. Nah, semanten ugi bapak-bapak menawi ibune resone sanget dhateng panjenengan teng mana kan remen gitu. Nah, ketika sangat cinta kepada seorang pasangan yang dia demeni dalam kehidupannya, tengah malam itu loh, setengah satu hujan deras, gitu. Garwane jenengan nyuwun bakso, jenengan turuti napa mboten Bapak? Nah, turuti gitu. Semanten ugi ibu-ibu gitu.
orang-orang ke pasar, membelikan makanan-makanan yang dicintai sang suami. Itulah bukti cinta seseorang kepada orang yang dia cintai. Sehingga ada pepatah Arab dalam urusan cinta ini mengatakan, innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Nah, sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dia cintai, dia akan mentaatinya. Nah, maka di bulan Maulid ini kita mengenang kelahirannya baginda Nabi. Kita mengenang kisah hidupnya baginda Nabi. Kita mengenang sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat akhlakul karimah yang ada dalam kehidupannya Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari kelahirannya baginda Nabi saja, ketika beliau lahir, itu katanya apinya orang Majusi yang sudah ribuan tahun tidak pernah padam. Orang Majusi itu suatu kaum yang menyembah api. Istilahnya orang yang mendewakan api, menuhankan api. Lah itu sudah ribuan tahun begitu baginda Nabi lahir, saking terang benderangnya cahaya yang ada di waktu itu ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad, apinya orang Majusi itu langsung padam. Karena malu dengan nur yang ada dalam dirinya baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada seorang penyiir, Sayyidina Hasan namanya. Itu beliau mengatakan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa ta'at bi nurikal ufuq wa nahnu fi dhalika ad-diya'i wa tilka an-nur subular rasyadi nakhtariqu. Sayyidina Hasan menyaksikan kelahirannya baginda Nabi, beliau memuji-muji, engkau ini ya Rasulullah. Ketika dilahirkan, maka bumi ini langsung menjadi cemerlang, menjadi terang benderang. Wadhalat binurikal ufuq, bahkan langit pun sangat-sangat bercahaya. Sedangkan kita, sahabat-sahabat engkau ya Rasulullah, bahwa nur yang Allah berikan kepada engkau bisa menembus jalan-jalan petunjuk menuju Allah. Karena ini dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi lahir, setelah lahir ke muka bumi, kalau umumnya bayi itu kan nangis ya. Ajibnya atau anehnya, istimewanya baginda Nabi, begitu lahir langsung sujud menghadap ke Ka'bah. Bahkan dalam riwayat sana itu punya kebiasaan, bila mana ada seorang bayi yang lahir, maka disusui oleh seorang wanita yang dari kampung pedalaman. Magetan ini nggak bisa berhubungan pedalaman, boleh bagi? Semua sudah dijangkau internet, sudah dijangkau listrik, gitu. Nah, kalau di daerah Arab waktu itu masih banyak pedalaman itu. Maka hadirin yang mulia, itu menjadi kebiasaannya juga orang-orang kampungan tadi, orang-orang pedalaman itu setiap berapa hari sekali datang ke kota Makkah untuk disusui, dan bayi yang mau disusui pun yatim lagi. Nah, akhirnya beliau pun tetap menerima. Anehnya katanya dalam sebuah kitab sejarah itu, begitu Sayyidina baginda Nabi Muhammad SAW bayinya digendong oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah, langsung badan beliau itu terasa kuat. Bahkan kanannya ketika sudah mengendarai keledai betina tadi yang aslinya kurus, tiba-tiba menjadi gemuk. Bahkan ketika sudah sampai di rumah, karena Sayyidah Halimah Sa'diyah juga dalam riwayat itu orang melarat, orang tidak punya kambing-kambing yang kekurangan makan itu seketika langsung jadi gemuk.
main bareng. Kalau orang pedalaman kan mainnya di padang pasir. Maka hadirin yang mulia, ini saudaranya baginda Nabi melihat ketika bermain di padang pasir, baginda Nabi Muhammad didatangi laki-laki yang ganteng besar dari langit sana, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Maka tiba-tiba baginda Nabi juga menepi, melihat dari saudara persusuan beliau, kemudian saudara yang tadi melihat Nabi itu dibelah dada. Dibelah dadanya, kemudian hati atau liver beliau dikeluarkan, dibelah lagi. Nah, di sini sebagian ahli kedokteran mengatakan dalilnya operasi ya ini. Karena setelah itu memang ada bekasnya, Nabi itu ada bekas belahan di dadanya. Akhirnya hadirin yang mulia, setelah livernya baginda Nabi dikeluarkan, tadi malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang manusia membawa dua wadah yang terbuat dari emas. Isinya adalah air zam-zam. Maka setelah livernya baginda Nabi dicuci dengan dua wadah tadi, di dalam wadah itu juga ada dua isi katanya. Satu namanya hikmah, satu namanya iman. Hikmah itu ilmu. Nah, setelah semua keluar kotoran yang ada dalam livernya baginda Nabi dikeluarkan, malaikat Jibril memasukkan namanya iman dan ilmu. Maka setelah itu hadirin yang mulia ditutup kembali. Kemudian malaikat Jibril pun kembali menghilang. Akhirnya kedua saudaranya baginda Nabi yang melihat itu lapor kepada ibunya, ibu, ada kejadian aneh. Apa itu wahai anakku? Tadi saudara kita yang namanya Muhammad itu didatangi laki-laki dari langit, dibelah dadanya, kemudian diceritakan detail. Akhirnya saya merasa dia itu ketakutan. Akhirnya setelah itu beliau menaiki keledai kembali ke Mekah, mengembalikan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW kepada ibu kandungnya Sayyidah Aminah dan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Maka inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Nabi di dalam kelahiran beliau saja sudah ada kemuliaan yang luar biasa. Hati beliau sudah dibersihkan dari sifat hasad, hatinya baginda Nabi sudah dibersihkan dari sifat benci kepada orang lain, dongkol kepada orang lain, dendam kepada orang lain. Nah, akhirnya Nabi pun setelah itu hidup di Mekah kembali normal seperti sedia kala bersama keluarganya. Kemudian hadirin yang mulia, kita akan mempelajari juga dalam bulan Maulid ini bagaimana Nabi betul-betul memiliki sifat yang namanya rahmah, sifat sayang kepada umat, sifat bagaimana beliau selalu usaha, selalu mengupayakan supaya umatnya itu selamat dari siksaan api neraka. Maka Nabi begitu tumbuh dewasa, Nabi keliling dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, mengatakan, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai para manusia, saya akan tunjukkan kepada kalian satu kalimat, bila mana kalian mau mengucapkannya, bila mana kalian mau mengimaninya, maka kalian akan sukses. Tentunya manusia kalau waras ingin sukses kehidupannya. Seorang pelajar suksesnya kalau dapat ranking 1, lulus dari ujiannya. Orang tua ingin suksesnya apa? Bila mana dalam membina keluarganya, membina anak istrinya, berhasil, ekonominya berhasil, kemudian kehidupannya pun bahagia. Nah, sedangkan baginda Nabi itu bukan hanya menginginkan untuk umatnya kesuksesan duniawinya saja, bahkan ukhrawinya pun Nabi mengupayakan supaya umatnya itu sukses. Maka kuncinya satu, kembali kepada tauhid, kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Ini hadirin yang mulia. Dalam riwayat hadis yang lain, baginda Nabi mengatakan waktu itu di Ka'bah
Nabi mengatakan kepada kaumnya, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Mekah, akan aku tunjukkan kepada kalian satu kalimat bila mana kalian mengimaninya, meyakininya. Tadinu bikumul Arab wal Ajam. Orang-orang Arab dan orang-orang luar Arab, Ajam itu luar Arab, kalian semua akan ditunduki oleh mereka. Orang Arab akan tunduk kepada kalian, orang luar Arab pun akan tunduk kepada kalian. Maka hadirin yang mulia, itu pamannya Nabi sendiri malah ini menentang ajakannya begini. Wahai Muhammad, kamu itu anak baru kemarin, kok kita punya Tuhan yang jumlahnya 360 aja, ya masih begini-begini saja kehidupan kita. Lah kok kamu mau menggantikan dengan satu Tuhan? Diketawain sama pamannya itu Abu Jahal itu. Maka Nabi tetap diam, tidak menyangkal, karena itu paman beliau orang sepuh kan. Saking adabnya Nabi kepada orang yang lebih tua, maka Nabi tetap mengajak orang-orang yang mau diajak. Akhirnya imanlah Sayyidina Abu Bakar, akhirnya imanlah Sayyidah Khadijah istri beliau sendiri, imanlah sepupunya Nabi, anak kecil yang bernama Ali bin Abi Thalib. Akhirnya sahabat-sahabatnya Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab itu waktu itu mentang beliau, bahkan beliau mau membunuh baginda Nabi. Ini ada orang kok bikin gara-gara keributan di Mekah ini. Oh, kita sudah punya Tuhan 360, kok mau diganti aja dengan Tuhan yang satu. Maka Sayyidina Umar itu waktu itu masih kafir kan, dengan ganasnya. Kalau di tempat kita mungkin pendekar gitu ya, dan pendekar PSHT itu PSHW atau apa itu, membawa pedang mau membunuh baginda Nabi. Maka ada seorang sahabat tanya, mau kemana kamu wahai Umar? Maka Umar pun mengatakan mau membunuh Muhammad yang buat gara-gara di Mekah ini. Akhirnya sahabat tadi yang sudah iman mengatakan, kamu tahu usah jauh-jauh, adik kamu sama ipar itu sudah iman kepada Muhammad. Maka akhirnya, oh adik saya sama ipar saya sudah iman kepada Muhammad, ya saya akan bunuh duluan daripada Muhammad. Adik saya sendiri mau saya bunuh. Akhirnya Umar pun datang ke rumah. Sampai di depan pintu rumahnya adik beliau, Fatimah bintul Khattab, mendengar keduanya sedang mudarosah, belajar Al-Quran. Waktu itu membaca surat Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah yang lebih mengetahui. Sungguh aku tidak menurunkan Al-Quran kecuali supaya kamu celaka. Tidak seperti itu. Supaya kamu tidak celaka. Maka hadirin yang mulia, Sayyidina Umar pun dengan keajaiban nurnya Al-Quran, mendengar di balik pintu malah terkabur-kabur dengan lantunan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh adik beliau dan iparnya. Maka akhirnya pintu pun didobrak. Adiknya sudah paham, ini pas saya ini. Apa tadi yang kamu baca itu? Ini Al-Quran, ajarannya Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya hadirin yang mulia, sudah sini saya mau baca. Oh, tidak boleh, kamu masih najis karena masih kafir, belum iman kepada Allah, belum iman kepada Rasulullah. Kalau mau pegang mushaf ini kamu harus iman dulu. Akhirnya benar. Terus bagaimana caranya supaya saya iman ini? Karena mengunjungi Nabi Muhammad, iman kepada beliau. Betul, tunjukkan waktu itu baginda Nabi Muhammad sedang buat majelis taklim di rumahnya Al-Arqam, Ibnu Abil Arqam. Akhirnya Nabi didatangi oleh Umar bin Khattab, gedor-gedor. Sahabat pun sudah paham kekerasan dan keganasannya Umar itu. Wah, ini Umar ini, mereka siap-siap mau mengambil pedang. Kalau seandainya Umar mau melukai baginda Nabi Muhammad, kita yang akan memerangi dia. Maka begitu pintu dibuka, langsung beliau bersimpuh di depan baginda Nabi Muhammad, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
dibacakan oleh baginda Nabi, disampaikan kepada umatnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah sukses Nabi menyampaikan wahyu dari Allah Al-Quran kepada kita semua. Sungguh telah sukses orang-orang iman. Lah sifatnya orang iman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka kita mengerjakan sholat dengan tertib, shofnya diluruskan. Ini kadang sebagian orang itu diajak perang malah marah ya. Maka kita belajar cara sholat yang benar seperti ini. Nabi sebelum mengerjakan sholat, beliau mengatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Kalian luruskan, kalian rapatkan shaf kalian, sunnul kholal. Begitu Nabi mengatakan gitu. Kalian rapatkan, kalian buntoni yang renggang-renggang ini. Maka inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat rahmahnya baginda Nabi, sifat sayangnya baginda Nabi kepada umatnya. Ketika beliau sudah berpindah ke Madinah Al-Munawwarah, di sana beliau membangun masjid yang namanya Masjid Nabawi. Mungkin-mungkin sedang jamaah dipun gambaran kalian tidak ke Mekah Madinah. Nanti waktu itu punya dua mimbar. Mimbar yang lama itu sederhana, hanya terbuat dari kayu kurma yang dipotong gitu, dijadikan pijakan kaki baginda Nabi dan dijadikan tempat duduk. Maka para sahabat pun ketika sudah mulai banyak memikirkan kesejahteraan baginda Nabi, masa pimpinannya para nabi, para rasul, orang yang paling mulia di muka bumi ini, kalau menyampaikan khutbah, kalau menyampaikan ceramah, kok sangat-sangat sederhana tempat duduk beliau. Akhirnya para sahabat pun berinisiatif membikinkan mimbar baginda Nabi yang lebih baik. Lah setelah itu mimbar yang lama digeser. Lah suatu malam Nabi itu mendengar rengean tangisan. Lah akhirnya para sahabat pun mencari-cari di mana ini rengean tangisan ini. Nabi pun ikut keluar dari rumah beliau. Ternyata setelah diteliti itu adalah suara rengean tangisan mimbar yang lama. Maka karena ini termasuk mukjizatnya Nabi, sahabat juga waktu itu diberitahu bagaimana mukjizatnya baginda Nabi ini secara langsung mimbar kok bisa nangis bahkan terdengar suaranya. Akhirnya Nabi pun setelah mendapatkan sumber suara rengean tangisan didekati dan didekati. Setelah itu mimbar itu pun dipeluk oleh baginda Nabi, hadirin yang mulia. Maka Nabi terus mengatakan kepada sahabat yang hadir, wahai sahabatku, lihat bagaimana kangennya mimbar ini kepada aku. Karena sudah tidak digunakan lagi, akhirnya dia nangis merengek-rengek kepada baginda Nabi. Ini kalau nggak aku peluk, dia akan nangis terus sampai hari kiamat. Maka Nabi kasihan, akhirnya dipeluk supaya nggak nangis. Nabi ini kepada benda mati saja sangat sayang, apalagi kepada umatnya. Semoga termasuk kita disayang oleh baginda Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sifat rahmahnya baginda Nabi. Pernah lagi suatu saat Nabi mengenakan selendang seperti ini. Ini selendang ini kalau di Arab sangat bermanfaat Bapak Ibu. Karena di sana kan kalau musim dingin, sangat dingin ya, lagi kemul ya. Maka di tengah-tengah beliau pakai selendang seperti ini, ada orang pedalaman, wong desa ya, ningali rigat dari selendang itu kok ketinggalan kok sae. Wah, akhirnya disuwun nih. Bahkan saking ganasnya yang pedalaman itu yang kampungan ditarik ridaknya baginda Nabi atau selendangnya baginda Nabi sampai ada bekas merah di leher beliau. Maka sahabatnya lain pun gerak itu. Ini orang wong desa gak diduga malah ngajak Nabi ya. Akhirnya Nabi biarkan saja saja. Namanya juga orang kampungan ya, orang yang tidak berpendidikan saja. Atas bagian aku dengan lemah lembutnya, wahai orang pedalaman, orang Arab
Pernah lagi suatu saat ada orang itu mau masuk Islam. Wahai Muhammad, aku dengar engkau ini adalah nabi akhir zaman. Saya mau masuk Islam tapi dengan syarat, kalau kamu betul-betul seorang nabi, seorang rasul, itu pohon yang ada di sana kamu panggil. Akhirnya betul hadirin yang mulia, karena permintaan umatnya, ya, supaya dia iman kepada Allah, iman kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Pohon dari jalan dipanggil. Akhirnya pohon pun berjalan. Bahkan setelah datang di depan baginda Nabi, pohon itu langsung sujud kepada Nabi. Langsung orang kampungan tadi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Inilah hadirin yang mulia. Ada lagi yang lebih karena sifat sayangnya kepada Nabi, sifat sayangnya Nabi kepada umatnya. Nabi pulang dari suatu perjalanan peperangan fisabilillah, namanya orang perang lagi, kesel gitu, capek beliau. Maka di tengah perjalanan kecapean beliau pun tidur di bawah pohon rindang. Nah ini berarti ngalamin aja dengan tidak Mekah kali ke negeri Arab itu Pak. Kalau dia nanti belajar negeri Arab itu 5 tahun setengah. Memang saya tunas musim panas itu masya Allah. Sakit berteduh menghadap ekor adem rasanya itu. Maka akhirnya Nabi pun suatu saat berteduh di sebuah pohon, pedang beliau diletakkan, digantungkan di pohon tersebut. Ternyata ada musuh yang sudah mengintai. Nah, begitu musuh tadi mengintai, melihat baginda Nabi itu sedang istirahat, kemudian senjata beliau atau pedang beliau digantung di atas pohon. Wah, ini kesempatan besar untuk memenggal lehernya Muhammad ini. Akhirnya musuhnya orang Islam tadi, orang kafir tadi, mengambil pedangnya Nabi yang digantung di atas pohon, langsung mengatakan, ya Muhammad, mana agama ini? Wahai Muhammad, sekarang siapa yang bisa menolong dirimu dari tebasan pedang ini yang aku pegang ini? Maka baginda Nabi dengan kekuatan iman, Allah, langsung pedang yang sudah terhunus di atas tangannya orang kafir tadi terjatuh hadirin yang mulia. Setelah itu ganti, Nabi mengambil pedang. Langsung ditanya, sekarang mana agama ini? Wahai musuhnya agama Islam, siapa sekarang yang bisa menolong kamu? Maka Nabi mengatakan, kun khairal akhir, jadilah kamu wahai Muhammad sebaik-baik orang yang mengambil pedang ini. Maka akhirnya baginda Nabi pun menawari, sudahlah kamu masuk Islam saja. Maka musuh Islam tadi mengatakan, tidak, saya tidak mau masuk Islam. Saya sudah punya agama sendiri. Lihat hadirin yang mulia, sifat sayangnya Nabi kepada umatnya. Walaupun dia tidak mau masuk Islam, Nabi pun tetap membiarkannya. Ya sudah, itu kamu pulang saja. Akhirnya sudah pulang. Tapi kamu harus janji sama saya. Baik, saya janji wahai Muhammad, walaupun saya tidak masuk Islam, saya tidak akan memerangi kamu lagi, dan saya tidak akan membantu orang-orang yang memerangi kamu. Maka itu hadirin yang mulia, saking sayangnya Nabi kepada umat, walaupun tidak masuk Islam pun dibiarkan begitu saja. Walaupun dia sebenarnya sudah mau membunuh baginda Nabi. Maka orang-orang yang mengatakan kalau agama Islam agama keras, Islam itu agama yang istilahnya ekstrim dan lain sebagainya, ini hanyalah fitnah dan tuduhan belaka. Tapi yang benar adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, saya tidak mengutus kamu kecuali memang supaya kamu menjadi kasih sayang untuk umat ini, untuk alam semesta ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari lagi, kita pelajari lagi akhlak-akhlaknya baginda Nabi. Akhlaknya baginda Nabi mengajari
keluarganya itu kok disayangi oleh keluarganya, oleh suaminya, oleh istrinya, kalau laki-laki disayangi oleh anaknya, kalau dia jadi orang tua, berarti orang tersebut termasuk orang yang disayangi oleh Allah. Maka dalam urusan keluarga Nabi mencontohi hidup bagaimana dalam keadaan sederhana, hidup dalam keadaan bagaimana penuh sakinah, mawaddah, warahmah, penuh kasih sayang, penuh dengan ketenangan jiwa. Sakinah itu artinya ketenangan jiwa. Nah, maka inilah yang hendak kita contoh dalam kehidupan berkeluarga kita. Nah, supaya di dalam keluarga kita itu ada kasih sayang, kata baginda Nabi apa? La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian semua gak akan masuk surga sehingga kalian iman. Jadi syaratnya untuk masuk surga adalah iman. Wala tu'minu hatta tahabu, kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling cinta mencintai, kalian saling kasih sayang di antara kalian. Nabi pun menunjukkan kepada kita semua, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian kalau aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara, suatu amalan, kalian akan saling cinta mencintai, kalian akan saling berkasih sayang? Maka tentunya sahabat menjawab, iya mau ya Rasulullah. Nabi langsung mengatakan, afsus salam bainakum, kalian sebarkanlah salam di antara kalian. Insya Allah kita amalkan doa itu ya. Bapak saking jadi beliau lebet dan beliau mengucapkan salam. Ibu ingkang nyambut, membukakan pintu, saling kalian jadere, syukur-syukur saling ini dikecup tangan. Insya Allah ya. Terima Pak, apa nunggu Pak? Langsung aja sama teman-teman kita. Kalau ingin kita tamu saking nyaman itu meriwayatkan hadisnya bagian Nabi teman musafahat. Ada beberapa versi bermusafahat itu. Di antaranya apa? Musafahat, setelah itu mu'anaqah. Nah, ini yang kadang masih jarang di kehidupan kita itu. Apalagi kita kadang masih terkesan dengan budaya-budaya yang belum mengarah kepada agama Islam ya. Nah, jadi ada cara musafahat itu, setelah musafahat kemudian dirangkul orang yang bermusafahat tersebut. Nah, kalau suaminya kan halal dirangkul ya. Tapi kalau teman kerja kan nggak halal. Oke. Jadi inilah hadirin yang mulia. Kemudian ada versi yang berikutnya apa? Ada seorang sahabat diajak musafahat Nabi, lantas tangannya pegangan dikecup, dicium. Itu juga ada. Ada lagi musafahat yang begini juga ada, namanya musyabakah ini. Nah, ada beberapa versi. Nah, maka inilah hadirin yang mulia. Apalagi kalau dalam kehidupan kita sudah berkeluarga, pengennya ekonominya naik, rezekinya juga banyak. Itu dikatakan orang yang masuk rumah mengucapkan salam, kemudian mengucapkan suratul Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka rezekinya penduduk rumah tersebut akan dijamin dicukupi oleh Allah. Amin. Insya Allah kita amalkan ya. Surat Al-Ikhlasnya 4 ayat saja. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat sayangnya kepada kita dari baginda Nabi, supaya hidup kita nanti di kuburan itu ada yang nemenin ya. Kalau orang sudah di kuburan itu kan Masya Allah, rumah kita yang aslinya 20 meter kali 15 meter, di kuburan tinggal 1 meter kali 2 meter saja ya. Maka supaya kita itu kuburannya luas, supaya nanti ada yang nemenin, jangan lupa kalau malam membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insya Allah kita amalkan ya. Termasuk supaya kuburan kita luas hadirin yang mulia, jangan lupa
dikenal oleh baginda Nabi, kita melakukan memperbanyak wudu, atau dalam bahasa Arabnya itu dawamul wudu. Nabi nanti kenal kepada umatnya dari mencorongnya, cemerlangnya wajah yang dibasuh ketika wudu. Bahasa Arabnya itu hurran muhajjalin. Hurran itu cahaya yang ada di wajah, bekas-bekas yang pernah disentuh oleh air wudu. Sedangkan muhajjalin cemerlangnya kedua tangan dan kedua kaki karena bekas air wudu yang pernah dilakukan ketika di dunia. Nanti kalau kita itu wudunya sehari 5 kali minimal, insya Allah kita jaga. Ditambah lagi sholat duha, insya Allah kita jaga kan? Ditambah lagi sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, ditambah lagi sholatnya dengan berjamaah. Ini fadilahnya lebih banyak lagi. Jenengan atau kita semua wudu yang sempurna dari rumah masing-masing menuju ke masjid Jami' Nur Hidayah, masjid mana saja, setiap satu langkah akan meningkatkan derajat, satu langkah akan menghapus satu keburukan, satu dosa. Bahkan nanti ketika di akhirat kita akan dikenali oleh baginda Nabi dari wajah dan tangan dan kaki yang pernah kita basuh ketika di dunia dengan air wudu. Hadirin yang mulia, orang yang dalam keadaan wudu terus, ini dia akan diselamatkan dari malapetaka. Apalagi kalau orang itu setelah sholat jamaah niatnya tunggu sholat berikutnya. Ini mau kita pun ada sholat subuh berjamaah, kita niat nanti sholat zuhur juga berjamaah lagi. Dari subuh sampai zuhur kita dihitung sholat terus Pak. Pakai sampai zuhur, mantap sholat zuhur berjamaah, kalau tak siap-siap kangen tengok sholat asar. Ibu-ibu ini semangat ugi kok niatnya tengok sholat asar dari zuhur sampai asar, jenengan Bu dihitung dalam keadaan sholat terus. Amin ya rabbal alamin. Nah kalau kita hidup kita selalu mementingkan sholat jamaah, selalu menunggu sholat sampai mati pun dihitung sholat terus. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah orang kami beliau pembicaraan atau tausiah sedikit pelajaran tentang kehidupannya yang mulia Nabi besar Muhammad dan juga bagaimana kisah kehidupan beliau, akhlak-akhlak beliau, sifat-sifat beliau yang mulia. Semoga kita sebagai umat beliau di dunia, di kuburan, di mahsyar, di alam sirat, bahkan sampai hari kiamat kelak, semuanya selalu mendapatkan syafaat dari yang mulia Nabi besar Muhammad. Tidak lupa juga hadirin yang mulia, termasuk amalan yang menjadikan Nabi itu senang kepada kita, kita memperbanyak banyak sholawat kepada beliau. Insya Allah ya. Jadi sholawat ini walaupun ibu sedang dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas tetap boleh. Walaupun bapaknya dalam keadaan junabah, belum mandi, sholawat terus juga boleh. Paling gampang. Insya Allah ya. Terus lesan kita damel qomat kamit mau sholawat dan kanjeng Nabi supados kita dipun akui kalih beliau dados umat beliau, bahkan kita mangke pikantuk syafaat saking beliau. Amin ya rabbal alamin. Katen tausiah tentang Maulid Nabi Muhammad ini jaman menika, mugi-mugi ilmu ingkang dipun sampaiaken barokah lan saged manfaat wonten pagesangan kita wonten ing donya dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi para sedaya mobil khusus tampil mesin dan ibu-ibu yang sampun dados tim suksesipun pengawasan menika langkung-langkung pikantuk syafaat langkung kathah sedantenipun nggih. Mugi ingkang hadir bapak-bapak ibu-ibu yang sampun nahan ngantuke, sampun berkorban saking griya adem-adem mugi teng mesin menika demi remen lan pikantuk syafaat kanjeng Nabi lan mangke teng akhirat pikantuk syafaat pisan kanjeng Nabi. Ingkang sakit